kebetulan untuk Pak Ape kayaknya lagi di pucuk ya, nggak butuh player. Mas Reno mungkin bisa lirik untuk Kenski atau Speechless juga mungkin nanti ya nanti. King Matt, kalau misalkan dia dikasih hero yang menang match up, itu bisa kelihatan potensinya juga kan. Emang ada ya tim yang kalah sama Rebellion? Loh ada teman-teman, dan emang terbukti kemarin ya, udah ada yang kalah sama Rebellion, itu adalah First Glory di bawahnya. Jume kalau baca kolom komen nyuruh coachnya main katanya kalau baca kolom komen IG. Emang gue ngerasa tuh setiap Albert dikasih main, dia tuh main buat memberi statement kayak, weh masukin gue dong ke line up nih, gue bisa gitu. Kali mau request silver moment nih, biar dia kalah dengan ada oke MPL boleh ya, ada golden moment, silver moment ya. Iya, boleh. Harus interview, harus ada khusus mic check gitu. Oke, selamat datang juga di Mipo yang kali ini gue membawa Lim Kocul, Aul dan juga Realize. Buat teman-teman yang nggak notice juga, Realize tuh ada di bahasa Inggris sebenarnya. Dia udah lumayan aktif ya untuk nge-cast bahasa Inggris, dan memang sudah ada banyak memes dan FYP yang memang berkeliaran tentang orang ini. Jadi kalau buat sekarang kita start ke MDL dulu seperti biasa ya. Gue pengen beranjak pelan-pelan ke MDL, tapi gue nggak mau detail satu-satu karena seperti yang gue bilang kan, untuk progressive round minggu lalu juga nggak terlalu banyak yang bisa di highlight karena memang mereka tuh belum ada di pick yang kayak menuntut mereka untuk all in gitu loh. Masih jauh lah pokoknya progressive round. Paling-paling ada nggak sih dari kalian nama-nama yang ada potensi untuk naik gitu loh ke MPL dari tim manapun? Siapapun boleh jawab duluan. Gue dulu lah ya, karena kemarin banget baru nge-cash MDL gue kan. Terus kayak Alter Ego baru playoff 3-0 lawan Kagendra yang dibilang next bosku. Gue ngerasa kalau misalkan player yang siap MPL, Tas back on track jelas. Karena kemarin 3 game dia perfect gameplay, assassin ya. Satu itu, yang kedua mungkin lawannya Shogun, XP Lane. Karena kalau misalkan tim MPL nyari XP Lane, menurut gue Shogun kandidat yang kuat banget. Ya gue nggak tahu balik lagi di luar individual orangnya ya, dari sifat dan sebagainya. Tapi dari mekanik makro, gue rasa Shogun ini cukup oke lah untuk compare di MPL sebagai rookie-nya lah. Dari gue itu sih. Oke. Setuju juga sih, Shogun kayak player yang udah cukup lama sebenarnya ya, Limnya kayak udah namanya udah lama banget udah kita dengar. Tapi di Kagendra juga selain dari XP-nya ada gold lane-nya si Kenziski. Ini potensial banget. Sama ada Kyo dari tim Liquid Academy yang menurut gua kayak ini potensinya gede banget nih. Gimana kayak ngelihat gold laner muda ya kan, yang kayak lagi ambisius banget juga, mekanik tinggi juga, pool hero-nya juga luas. Apalagi ya kalau ngeliat sekarang juga kan tetap walaupun memang udah balik lagi ke meta assassin, god lane tetap aja jadi titik tumpu juga kan. Tapi kalau ngeliat dari god lane selain ada Kyo dan Kenziski, Kuroki juga nih, dia berani banget explore sih dari Salvador Ozone, kayak bawa-bawa ke fighter-fighter gold lane yang sama bagusnya juga gitu di saat dia pakai pure marksman ataupun mage di gold lane-nya. Iya, Kuroki carry. Ya. Kalau gue sendiri sih buat MDL, jujur nggak seaktif kalian yang nonton MDL, tapi kemarin gue sempet lihat Alter Ego X main, yang mereka berhasil 3-0-in. Kayak gue liat Taz, setuju yang Lim bilang, kayak Taz dia back on track, dia main bagus banget kemarin, apalagi ini udah meta, dia kan meta assassin kemarin di season 13. Sebenarnya dia oke aja, but again falling short saat udah closing stages of regular season. Terus mungkin udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan apakah dia bisa naik lagi ke MPL, entah itu diambil tim lain atau diambil Alter Ego lagi. Gue belum tahu, tapi buat Alter Ego, buat kebalik Alter Ego kayaknya enggak, karena Nail lagi on fire banget. Tapi mungkin Sally Boy sih, I don't know, Sally Boy apakah bakal ada potensi lagi dia bisa naik gantiin Roundel. Secara Roundel menurut gue kadang on and off. I think sometimes dia bagus banget mainnya, tapi sometimes juga kalau nggak dikasih hero playmaker, dia agak sedikit clueless lah. Tapi ya itu sih kayaknya kalau buat MDL. Oke, gua cukup notice kalian lumayan ngelihat yang tier S-nya. Gua bakal mention yang tiernya nggak nyampe tier S. Mungkin ya untuk sekarang kayaknya nggak nyampe tier S. Gue punya 2 nama nih, dan kebetulan satu tim. Yang pertama Speechless dari mid lane, dari pendekar. Dan yang kedua tuh Kenski. Gue lihat kemarin waktu gue nge-cast itu Kenski minggu lalu lebih tepatnya di progressive round, itu dia bener-bener ngurangin ego play. Dan jungler yang ngurangin ego play, dia kayak ngasih scavenger crab EXP ke mid lane. Terus dia
apa ya, bisa dibilang waktu itu temennya mau maniak ya kan. Dia tuh nahan-nahan dulu skill coach dia, padahal dia udah bisa eksekusi dari tadi, tapi ternyata dia nggak buru-buru buat eksekusi tersebut, mungkin karena biar temannya dapetin maniak. Menurut gue jungler ego play yang sekarang tuh udah banyak gitu loh. Nah, jungler yang nggak ego play itu yang dibutuhin kayaknya untuk nextnya. Jadi mungkin untuk beberapa teman-teman kita, kebetulan untuk Pak Ape kayaknya lagi di pucuk ya, nggak butuh player. Mas Reno mungkin bisa lirik untuk Kenski atau Speechless juga mungkin nanti. Tapi ini adalah tadi yang mungkin kita bisa mention sedikit soal MDL karena kebetulan Progressive Round juga masih berjalan. Tapi sebelum kita ke MPL dan keseluruhannya, gue pengen nunjukin sesuatu dulu nih ke teman-teman. Yang dimana kalau mungkin teman-teman lagi lihat sekarang, ini kan schedule untuk week yang kelima. Sementara yang akan kita bahas itu adalah week yang keempat. Yang dimana untuk dari hasil dan segala macamnya itu emang udah kelihatan lah. Dan ini yang akan kita bahas keseluruhannya. Tapi kebetulan karena kita bahasnya dari bawah, dari EVOS Glory, dari placement yang emang kebetulan ada di paling bawah dan akan selalu seperti itu. Karena kebetulan EVOS Glory startnya untuk menuju ke minggu yang kelima itu adalah 1-6. Dan di minggu yang kelima ini mereka bakal ketemu sama Fnatic Onyx untuk menutup leg 1 mereka. Lalu bertemu dengan Big Round Alpha untuk memulai leg kedua mereka. Kalau menang bagus jadi 3-6. Bener nggak? Karena ini ya jadi modal bagus lah. Jadi modal bagus buat mereka. Tapi kalau mereka kalah 1, itu mereka start dari 27. Dan yang terburuk adalah kalau misalkan kalah 2 kali, itu mereka bakal start dari 18. Dan gue udah punya rumusnya nih untuk 9 tim. 88 itu aman buat lolos. Start dari 18 berarti lo harus menangin 7 match sisanya. 79 itu lolos bersyarat. Karena memang kemarin itu pas gue lihat dari beberapa skor ya, yang kayak 79 pas di season 12, itu tuh kayak ada head to headnya, ada net game winnya. Jadi faktornya banyak lah dan harus berharap sama tim lain buat dikalahin gitu loh. Nah, menurut kalian dengan adanya hasil seperti ini dan jadwal seperti ini, karena emang kebetulan EVOS lagi ada di urutan ke-9, gue kayaknya nggak nanya spesifik untuk minggu lalunya, tapi apa sih yang dibutuhin sama EVOS sekarang? Kalau gue jadi EVOS ya, pertama satu gue respect banget sih sama Bang Age. Asli kayak dia dinaikin pas udah mulai jalan season, terus dia kayak sekarang ngambil semua kesalahannya ke dia. Terus dia masih mau fight sampai akhir. Tapi ya karena udah kondisinya kayak gini, yang chance untuk lolosnya juga terbilang kecil. Kalau gue jadi AG pun gue akan regenerasi player sebanyak apapun itu. Ya bahkan kalau perlu 5-5-nya ya silakan 5-5-nya gitu kan. Karena kalau misalkan dipaksain terus dan nextnya akan tetap sama, atau malah nextnya nanti ketika selesai MPL terlepas dari dia masuk atau enggak lah ya ke playoff, selesai MPL baru coba lagi regenerasi, gue rasa akan telat lagi jatuhnya. Makanya dari sekarang mumpung ya, kenapa enggak gitu dicoba kayak tim Liquid yang langsung naikin 3 rookie, 4 rookie bukan yang main, hasilnya ternyata lumayan positif. Ya kenapa nggak dicoba gitu loh, daripada pasrah sama keadaan. Oke. Bener sih itu. Apalagi nggak berkaca dari season lalu ya. 5-5-nya yang langsung dirubah, rombak total juga jadi hasil yang bagus juga kan. Soalnya kebetulan pernah juga ngobrol sama beberapa coach di belakang layar. Banyak ada statement yang ngomong kayak lebih baik nyesel nyoba daripada nyesel nggak nyoba. Karena at least lu udah nyoba gitu loh. Walaupun mungkin hasilnya nggak berubah banyak, tapi at least nyoba gitu. Itu yang mungkin juga harus dilakukan sama EVOS Glory ya, terutama kayak naikin Van menurutku kayak nanggung gak sih? Kayak di season lalu juga kan kita lihat gimana performa dia gitu. Tapi kita nggak tahu ya untuk hasil scrim dan lain-lainnya seperti apa. Cuman kalau ngelihat dari regenerasinya EVOS, menurut aku ini adalah salah satu tim yang punya regenerasi cukup kuat. Dari EVOS Icon-nya, dari EVOS Holy-nya juga. Banyak banget gitu bibit-bibit. Apalagi kalau ngeliat EVOS Icon kan ini hampir semuanya berubah juga kan. EVOS Icon season lalu juga kan bagus-bagus tuh, kayak ada Make-It dan lain-lain gitu. Dan sekarang dengan masuknya juga kayak ada Nazara. Nah itu juga potensial banget sih. Kalau misalkan emang mau langsung di grinding, ya bisa gitu dari sekarang. Tapi nggak tahu ya itu bakal terlalu cepat atau enggak. Tapi ya at least bisa nyoba. Kalau buat gue sih, gue bertanya-tanya ya, gimana kalau misalnya pas EVOS Glory mulai di week 1, week 2 itu mereka stick sama lineup MSC, apakah semuanya bakal berjalan lancar gitu? Soalnya kan kayak mereka kemarin nge-swap Doma masuk, ada Panzer juga. I think kayak memang banyak yang bilang season 13 itu miracle run banget, ada sedikit secercah luck gitu kan. Tapi menurut gue tuh keberuntungan itu datang saat kerja keras itu juga ada gitu. Dan terbukti mereka bisa lolos ke MSC, kalahin Geek Fam di sweep itu.
Dan ya gue berandai-andai gitu, gimana kalau misalnya mereka stick sama lineup main di MSC saat mereka start season 14, apakah hasilnya bakal berbeda gitu. Tapi emang bener mungkin coach tahu lebih banyak kan, kayak misalnya pasti strategi pada saat itu tahu lebih, he knows well lah gitu, karena kan mereka nge-scrim mereka segala macemnya. Tapi ya kalau beberapa critics yang bisa dilayangkan sih, mungkin gue nggak tahu kenapa trio mid dari EVOS kayaknya di season ini nggak sebersinar season lalu sih. Kayak ada miscoms, nggak in sync juga dari trio midnya. Mungkin ada alasan juga kenapa mereka naikin Van, kenapa mereka naikin Panzer, dan ya segala macamnya lah kayak gitu. Emang cukup menarik ya kalau ngeliat dari EVOS juga, karena kebetulan ya mereka kemarin sempat pecah telur lawan Alter Ego. Tapi pas lawan Rebellion mereka kayak bener-bener bonyok gitu loh, 2-0 bahkan. Dan emang sebenarnya mereka udah unggul early game, tapi ya mid gamenya biasa kayak nggak tahu ada something happen lah. Dan kalau dari yang gue lihat ya beberapa season kebelakangan, let's say 1 tahun ke belakang aja deh, nggak usah jauh-jauh kan. Waktu season 13 aja itu tuh kan mereka gonta-ganti roster, itu kan roster gudang mereka. Kenapa gue bilang roster gudang? Karena ya itu roster Eva Soli gitu loh. Mereka cuma ganti aja, cuma tukeran tempat aja gitu loh. Apakah emang ini udah waktunya buat EVOS belanja gitu loh menurut kalian? Karena kalau dari yang kita lihat ya, EVOS sudah nggak pernah belanja lagi loh. Mungkin dari beberapa season belakangan dia cuma nyari potensi dari player-player MDL. Anyway mungkin ya kayak Mekits atau Nazara, atau mungkin yang sekarang benar-benar lagi bersinar di MDL-nya. Dan mungkin berharap nanti pas dinaikin mereka perform gitu loh. Mungkin contohnya kayak Natko di beberapa musim belakangan juga kan pernah dicoba gitu loh di MPL. Dan apakah ini adalah waktu yang tepat nih buat belanja kayak yang Lim bilang gitu loh. Belanja, dicoba, terus preparationnya gak cuma buat season ini tapi buat season depan juga gitu loh. Kalau belanja sih menurut gue sebenarnya ya, untuk scouting sekarang nggak sampai harus belanja sih, Be. Jujurnya gue ada sempat ngekas untuk beberapa turnamen third party lah, nggak yang official. Bahkan kayak player-player yang bahasanya tuh udah dibuang sama tim lamanya, itu masih banyak, Be, yang jago-jago lagi, yang semangat lagi sekarang. Contoh kayak, ya gue mungkin nyebut Saken, gue nyebut kayak Okta. Kemarin karena gue lihat juga gitu kan, ada di turnamen third party yang lawannya juga bukan bukan tim yang gak jelas. Lawannya waktu itu saat gue ngekas tim Dewa United yang MPL season kemarin loh, Lanaya, Keisako gitu-gitu. Dan dia bener-bener one sided in gamenya, Be. Makanya kayak gue ngerasa kalau sampai harus beli, menurut gue coba nge-scout dulu sih, awalnya nge-scout dulu di turnamen third party. Ya nggak mungkin lah semuanya ada di coach gitu kan, harus ada orang lagi yang membantu ngelihat ke arah sana. Karena kalau ngomongin beli, jujurnya gue rasa kalau memang harus beli, ya mungkin itu salah satunya beli XP-Lane. Ya paling Shogun sih, nama yang Spesifik. gue sebut lagi. Ya Iya, karena iya, iya. at least pelapis untuk XP-Lane itu yang dibutuhin banget. Beli dari MDL ya, karena RRQ juga kebetulan waktu dari Bosku kan ngambil Rins, ngambil Idok ya. Ternyata works gitu loh. Oke. Beli ya, belanja nih. Kayak sebenarnya aku ada pro kontranya sih tentang belanja ini untuk EVOS Glory ya, terutama kemarin kan sempat belanja juga kan, bahkan import gitu kan dari luar juga yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Tapi ngelihat adanya apa ya, ngelihat dari sekarang di season ini banyaknya regenerasi juga. Terus juga kalau misalkan nanggepin dari apa yang kata Lim bilang tadi, ada beberapa Saken, Okta. Tapi ya mungkin secara mekanik mungkin mereka tetap jago, tapi tetap ditanya lagi, passionnya masih di kompetitif atau enggak? Apa mereka cuma sekedar hobi doang? Karena kan yang aku tahu mereka kan tetap menjalankan push rank sembari ngejoki juga kan. Nah itu kayak kan itu di situ dapat penghasilan dan segala macam. Nah passionnya masih di kompetitif gak? Karena aku nggak tahu ya penghasilannya tuh akan lebih besar dari mana untuk mereka saat ini. Nah itu kayak perlu ditanya lagi, karena mungkin kalau ngeliat dari regenerasi ya itu, ngelihat dari sekarang kenapa rookie-rookie bersinar juga, mereka masih punya ambisi, mereka masih fresh, mereka masih terbilang ibaratnya putih lah gitu untuk diarahin mau kemana mau gimana gitu, masih mudah lah untuk bisa di atur-atur gitu. Kok menurut aku. Ya. Kalau misalnya beli pemain sih, kalau misalnya emang pengen beli yang experienced players, apakah mereka siap gitu untuk menanggung beban fakta bahwa mungkin EVOS ada potensi buat nggak masuk ke playoffs gitu. Dan sebenarnya EVOS juga dikejar bom waktu, Be. Kalau misalnya mereka mau belanja, mereka nggak bakal bisa belanja cuma buat season ini. Ini roster yang harus mereka bentuk untuk season depan juga, karena ada potensi di mana saat mereka belanja bawa pemain baru, masih ada chance di mana mereka nggak bakal lolos ke playoffs. Dan itu artinya apa? Reset lagi ke season depannya. Jadi menurut gue kalau mau belanja itu lu kayak cuma ngelak ban habis itu lu tinggal gitu. Jadi kayak
ya again pro kontra buat belanja. Makanya mungkin kalau misalnya lu ngambil pemain akademi, pemain dari Holy, dari Icon itu lebih make sense as a short term fix karena saat lu kalah lu nggak kehilangan apa-apa gitu. Tapi saat lu nggak masuk playoffs, ya lu kehilangan duit gitu kan karena kayak lu beli pemain tapi pemainnya juga pun nggak bisa mastiin lu bisa ke playoff. Jadi kayak lu lagi jalan di jembatan yang tipis banget sih. Mending kalau lu mau belanja sekalian lu lu bikin vision dan rebuild gitu. Ini tim buat season 15 ke depannya. Jadi bisa di start dari season 14, baru season 15 nanti makin mateng gitu. Oke, dan semoga kita bisa membedakan ya teman-teman ya, mana yang beli dan mana yang mendapatkan secara gratis ke depannya. Kalau gitu next untuk kita bahas adalah Rebellion. Udah mulai nemuin kah draft yang sesuai? Seperti yang Coach Chico pernah bilang nih Ul ya. Kalau misalkan minimal tahu dulu nih gameplay timnya mau kayak gimana, karakter timnya mau kayak gimana. Ini Benedetta jadi hero power nih gue liat-liat buat Ryota kan. Terus kayak mungkin masuknya X-Win apakah memang menjadi angin segar karena kebetulan X-Win ini datang dari tier pemenang MSC. Suchujin udah tuh jadi buktinya ya kan. Tier 1 cuy. Emang apakah ini menjadi sinyal kalau kedepannya juga kita harus lirik nih siapapun pemain-pemain tim Indo ya kan atau player-player Indo yang emang main di MPL Malaysia. Coba nih, gue dulu deh. Boleh. Tapi kayak sebenarnya kita nggak bisa ngelihat dari match kemarin doang ya. Karena jujur kayak kemenangan dari Rebellion ini juga ada faktor dari EVOS-nya yang blunder. Ya ini jujur-jujuran aja ya kan. Oke. Emang juga mungkin ngelihat mungkin semenjak dari X-Win yang masuk emang ada perubahan. Ada lah perubahan. Karena yang aku dengar dari mic check-nya juga X-Win ini yang megang shot call. Cukup tenang kemarin aku dengar tenangin pikiran, percaya gue, lu bisa backup gak? Yang kayak gitu-gitu itu pasti sangat-sangat mempengaruhi juga kan untuk gimana 4 yang lainnya juga. Dan kayak ngelihat dari Ryota, ya baru kedua kan kelihatan hero-nya nih Hayabusa, Benedetta. Nah itu udah mulai di eksplorasi lagi gitu sama coach-nya juga dan King Matt. Kalau misalkan dia dikasih hero yang menang match up, itu bisa kelihatan potensinya juga kan. Cuman tetap ini masih belum bisa dinilai sepenuhnya karena ya itu baru menang di match kemarin juga yang benar-benar mereka bukan menang yang full one sided untuk mereka kan. Ada mistake-mistake juga gitu dari lawannya. Ya. Itu ada beberapa mistakes dan mishaps juga dari EVOS Glory sih. Tapi buat X-Win sendiri kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, dia di MPL Malaysia menang Best Rookie Award kalau nggak salah ya. Ya, Rookie of the Season juga untuk X-Win. Jadi at least dia bisa nunjukin kelasnya lah. Mungkin beberapa ilmu yang dia dapat di MPL Muay bisa dia bawa. Cuma kayak seakan-akan Rebellion Esports kayak nggak merasakan kehilangan sosok senioritas dari seorang Audi CS atau Auditsi ya. Kayak dia biasanya playmakernya juga buat Rebellion. Tapi ya Ryota mungkin gue lumayan kaget ya bawa Bennett karena biasanya dia pasti bakal selalu first pick Hayabusa kalau emang Hayabusa open, Hayabusa terus Julian. Terus tiba-tiba dia bawa Bennett dan kemarin Bennettnya nge-carry gitu. Maksudnya kayak EVOS menang di first game like 10 menit pertama tiba-tiba Bennettnya triple kill, habis itu di mid hand semua hancur. Memang ada beberapa shaky moments dari EVOS Glory tapi ya Ryota sih yang jadi katalisator buat ngebuka comebacknya Rebellion. Terus ya King Matt ini kalau menang dia menangnya tuh kayak immortal, dalam artian dia menangnya nggak mati gitu, kayak he plays safe tapi kalau ada momen gila dia pasti bakal ngegas. Ya ini sebenarnya orang yang emang bisa gitu dijadiin winning condition buat Rebellion sebenarnya gue ngeliatnya sih. Menangin saya. Kalau gue ngerasanya dari Rebellion dulu deh. Kalau misalkan dari Ryota, gue memang ngeliat pool hero dia tuh agak tipis tapi dia kuasain semuanya lah. Waktu dari Hayabusa pun dia memang power bisa dibilang dari Hayabusanya. Terus kayak gue sukanya Rebellion apalagi di match terakhir ya, dia tuh bisa kontrol dari draftnya loh, bukan yang biasanya dia kan ya kita tahu Rebellion tuh hero-hero unik lah, hero-hero unik seringnya pakai hero-hero aneh lah bisa dibilang. Tapi kalau yang kemarin menurut gue nggak aneh, kayak dia kontrol dengan mid lane-nya Yves gitu kan, dengan cara yang nggak ada assassin di lawannya. Terus kayak dia nggak ngasih ada hero yang high mobility langsung bisa straight ke arah Yves-nya. Itu gue lumayan suka sih, maksudnya dengan draft Rebellion yang baru banget kemarin gue suka. Karena kalau sebelum-sebelumnya gue memberatkannya untuk drafter loh jujurnya ya. Kayak selalu ngepick hero yang sinerginya nggak nyambung. Contoh kayak ya mungkin lu pakai Kaja yang sistemnya pick off, kita tahu lah simple aja Kaja sama MM-nya Batrix atau Kari itu udah paling gampang lah. Tapi dia enggak gitu kan, mid lane-nya DPS. Terus kayak tanknya Kaja, kayak mau mainnya gimana nih, Kajanya mau dipakai untuk apa? Itu masih Audi. Dan ya kalau gue pindah ke X-Win, gue ngelihat X-Win
gue salut sih, salut. Gue sempat pegang X-Win waktu itu. Setelah dia keluar dari RRQ Sena, dia masuk Genflix Arrow of Junior. Pas gue lagi pegang Genflix juga. Dan dia salah satu player yang gue farewell duluan sebelum season selesai. Karena gue ngerasa nggak connect sama yang lain. Oh, oke oke oke. Komsnya kurang jalan, kurang cocok lah intinya sama yang lain. Tapi gue ngerasa itu usia sih. Mungkin karena di usia itu dia lagi menggebu-gebu, niat dia MPL, dia nggak dapet MPL dia kecewa. Ya gitulah pokoknya kayak kekecewaan anak-anak yang masih umur 18 ke atas gitu loh, yang masih muda. Hmm. Tapi setelah dia dapet rookie di best rookie di Malai, gue ngeliat kayak, oh ini orang berubah nih. Terus kayak yang komsnya kemarin gue lihat juga gitu kan untuk beberapa, nggak semua sih, cuman mic check tipis-tipis aja. Gue ngerasa, oh iya ya dia udah nggak ini lagi ngomongnya, udah nggak nekenin apa yang dia mau doang gitu kan. Terus dia kayak lebih mikirin orang juga. Jadi kayak dari romernya perubahannya menurut gue sangat-sangat signifikan. Karena kebetulan gue season ini belum denger mic checknya Audi ya. Soalnya gue belum pernah denger. Sebenarnya lu Gue bisa sih mungkin nggak denger, tahu. cuma di channelnya Rebellion gitu loh, bukan di MPL-nya karena ya Golden MPL moment. golden moment untuk winning team only, Lim. Jadi ya mungkin Gue itu. dengernya briefing doang gue sama coachnya be. Wah itu Oh gue iya iya, lihat di iya. di Yang di Rebellion. Reels Instagram ya. Wah iya gue cuma tahu mic check itu doang sama kemarin pas lawan EVOS. Kali mau request silver moment nih, biar dia kalah denger lagi. Oh, ada oke Boleh oke boleh MPL boleh. MPL boleh ya, ada Ya. Mau golden kalah. moment, silver moment ya. Iya, Boleh kan ada boleh. khusus interview, harus ada Nah, dong kan khusus ada. mic check gitu. Season kemarin aja ada first team, ada second team be ya. Ya Masa ya sekarang ya. kagak. Boleh nih ya Papi Munten ya untuk dipertimbangkan ya untuk silver moment ya. Ya by UBS Gold juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada mic check untuk losing team biar kita tahu gitu loh. Mereka tuh nanti seperti apa kalahnya ya. Tapi mungkin baru terrealisasikan di season 15 kali ya Lim ya. Tapi buat sekarang kayaknya masih bisa berjalan juga. Dan ini pertanyaan agak sedikit spesifik ke Auditizi. Apakah ini akan menjadi bangku cadangan hangat yang emang dihususkan untuk Auditizi gitu loh semenjak adanya X-Win? Karena kita udah sempat lihat juga kan sampai Audi tuh bikin story gitu loh. Info turnamen Magic Chess terdekat. Kayak ya dia aja se-hopeless itu kah untuk mempertanyakan apakah karakter atau kapten yang sebelumnya kayak selalu punya taunting atau mungkin punya entrance yang tentunya perlahan akan menghilang dan lebih ke dua kata yang sering diucapkan streamer ya, izin serius gitu loh. Yang lucu sih dua katanya be. Oke, Tapi kalau Audi ya. ya oke, awal aja dulu. Oke, Audi tapi kayak mungkin ya kan pasti tim ngasih solusi karena ada masalah kan. Mm-mm. Aku jujur ya, walaupun aku sama Ciko dan segala macam, tapi aku nggak tahu internal Rebellion sekarang kayak apa. Tapi kalau ngelihat ternyata masuknya X-Win juga jadi satu perubahan yang cukup signifikan, berarti kan entahlah problem in game atau out game-nya berarti ada lah, entah apapun itu. Yang mungkin sampai akhirnya ya itu solusi yang dikasih gitu sama Rebellion, dan kayak ngelihat trennya positif banget nih untuk masuknya X-Win, ya mungkin aja bisa jadi untuk Audinya jadi duduk di bangku cadangan gitu, karena sejauh emang X-Win yang masuk belum pernah lagi nih ada pergantian dari romernya. Gua ngerasa kalau untuk Audi ya, satu dia udah terlalu lama juga di Rebellion. Dia, oh ya gua nggak tahu juga lah internalnya Rebellion kayak gimana. Tapi yang gua rasa dengan season kemarin dia bareng sama Chico, dan season ini sekarang dia udah nggak sama Chico. Untuk beberapa ya keputusan juga dia ikut ambil sebagai senior, salah satu senior lah di tim itu. Tapi ternyata hasilnya lebih negatif dari season kemarin. Mungkin gua rasa itu pukulan keras buat dia sih. Dia ngerasa kayak, wah gila season kemarin gue ngerasa kalau gue yang pegang, gue yang atur semua itu bisa unggul. Tapi ternyata pas di season ini dicoba dampaknya malah negatif. Dan di situ gue ngerasa dia kena shock lah, kena shock kayak, wah nggak bisa ternyata ya kayak gini ya. Terus dia jadi ya mungkin dia kebanyakan mikir soal di luar gamenya, di game yang nggak fokus, dan ya jadinya fall off banget kayak sekarang. Tapi kalau dibilang full cadangan, menurut gue tergantung sih, tergantung dari X-Win-nya juga. Kalau memang kayak di game pertama kali dia muncul di MPL tuh, gue rasa itu belum connect sama sekali sama yang lain. Dan kemarin juga lawannya karena memang EVOS-nya agak blunder. Nextnya mungkin kalau kita ngelihat dia lawan tim-tim lain, itu baru bisa jadi keputusan akan kasih Audi ini balik lagi atau bakal permanen X-Win. Menurut gue kayak gitu sih. Kayaknya si Odi emang jadi backbone-nya Rebellion ya. Udah berseason-season dia selalu menjadi kayak
ibaratnya kaptennya gitu. Ini itu kayak ngelihat Ronaldo di bench sama Ten Hag tau gak sih di MU. Jadi kayak gak ada lagi apa ya, bukan superstar juga sih gue liatnya, kayak ya senior figure aja kayak kepala suku yang bisa nge-back teman-temannya. Dia pastinya udah lebih experience dan mungkin gak work gitu sama coach yang sekarang sama Vivi sama VAR kan. Kalau season lalu mungkin sama Chico ya it works. Mungkin Odi kalau misalnya X-Win performnya bagus, dia bisa consistently nge-call juga, bisa nge-replace senior figure yang ada gitu. Karena orang-orang kayak ngomong experience itu penting, experience. Tapi kalau misalnya X-Win bisa ngebawain X factor yang baru, yang lebih mahal daripada experience dan juga masih bisa nge-feel sepatu dari seorang Odysseus, menurut gue ya dia bisa aja di bench. Tapi ya ini semua mata sekarang tertuju pada X-Win, apakah dia bisa konsisten. Dan setidaknya mungkin ini bisa menjadi saingan dari Odysseus, jadi Odysseus juga improve gitu. Ya kayak menurut gue itu tuh kayak win-win solution lah buat Rebellion. Motivasi lah ya, karena kalau misalkan malah nge-stuck itu berarti ada yang salah, bukan dari timnya, ternyata dari si individu tersebut. Kalau gitu menjawab pertanyaan juga ya, emang ada ya tim yang kalah sama Rebellion? Loh ada teman-teman, dan emang terbukti kemarin ya, udah ada yang kalah sama Rebellion, itu adalah EVOS Glory di bawahnya. Lanjut kita ke Geek Farm. Ngomong-ngomong Geek Farm, kayaknya minggu keempat ini menjadi minggu yang cukup buruk ya buat Geek Farm ya. Kalah 2-1 lawan tim Liquid ID, pecah telur juga ya. Emang kebetulan kalau ditotalin 15-8 ya Geek Farm ini. Tapi untuk di 3 season belakangan itu nggak pernah kalah sama RRQ, dan akhirnya kalah juga nih 2-1 sama RRQ. Tapi sebelum kesana, gue mau ngebacain satu komen dulu nih dari Cap Zero. Dia bilang kalau misalkan udah 2 season ini emang respect ke orang di balik layar Geek. Stabilnya dapat, make metanya dapat, walaupun dengan player seadanya. Kenapa saya bilang player seadanya? Ya walaupun ada Baloy, ada Aboy, ada Luke juga dulu. Tapi sebelum nama-nama itu besar, Geek yang buat pemainnya punya panggung, entah itu pemain pinjaman atau pemain promosi, respect Geek. Jadi pada intinya yang gue tangkap tuh ya dengan pemain seadanya, itu tuh di Geek lu jadi seseorang gitu loh. Nah gue malah mulai mempertanyakan gitu loh, apakah memang orang belakang layarnya atau Baloynya kalau menurut kalian? Gua koreksi dulu, hampir semua orang kecuali Hazel. Karena Oh, gue rasa Hazel salah satu yang nggak pas di Geek ya untuk season kemarin. Semua ya berjalan, Ray bagus tiba-tiba, Nael apalagi, tapi nggak untuk Hazel sih gue rasa. Dan kalau misalkan orang belakang Geek, sebenarnya gue ada sih denger-dengar beberapa gitu kan dari orang belakang Geek ini. Tapi gue rasa Baloy effect sih. Baloy, entah kenapa gue ngerasa Baloy ini selalu bisa nenangin semua teman-temannya. Ya mungkin karena gini sih, gue ngerasanya tuh kayak netral, ngerti nggak? Kayak dia logatnya dia ngomong tuh menurut beberapa orang, termasuk gua, itu lucu. Jadi kerasa ketika lagi in game pun dia ada momen yang dia ngomong, gua nggak tahu memang niatnya ice breaking atau gimana, tapi itu akan terdengar jadi kayak teman-temannya tuh jadi fun gitu, jadi tenang lagi dengerin komsnya dia yang buat gua tuh lucu gitu loh, kayak dia ngitung 2-3-1 gitu-gitu, 3-1-2, kayak iya yang iya. iya 3-1-2 yang tiba-tiba kayak gue nggak expect gitu, kok tiba-tiba nih orang ngomong gini. Jadinya kayak kalau gue sebagai player timnya di kondisi itu, gue mungkin kayak ya akan lebih inilah, lebih ngerasa hype-nya akan turun, terus gue akan ngerasa lebih fun gitu loh untuk jalanin gamenya. Jadi kalau gue Balo effect sih ngerasanya. Baloy effect. Ya. Tapi sebenarnya di week 2 atau week 3 ya, correct me if I'm wrong, kayaknya sempat ada headline gitu. Baloyski effect atau Baloyski defect gitu. Soalnya kayak Baloyski dikasih cheese picks ya banyak beberapa kali tetap kalah gitu kan. Geek Fam awal season 14 kayaknya juga lumayan getar. Tapi menurut gue kita juga harus salut lah sama Bluffsy, sama coaching staffnya dari Geek Fam juga. Mungkin mereka nge-draft di seputaran Baloyski gitu. Jadi kayak mereka nggak maksain Baloyski untuk balik lagi main ke healer, balik lagi main ke roam yang sebenarnya dia tuh gak mau mainin gitu. Mereka nge-respect playstyle dia. Dia tuh main roam kayak main XP gitu. Jadi basically Geek Fam tuh punya 2 initiator, punya 2 engager. Kemarin yang lawan Gatot Kaca, terus Natalia, dan dia bisa nge-soak. Kayak bayangin lu sebagai player lu bisa ngisep 4 band gitu, Natalia, Saber, Hellcurt, terus mungkin ntar Gatot Kaca lagi kan. Ya emang Baloyski effect sih, menurut gue setuju kayak yang Lim bilang. Tapi ya lagi-lagi lo harus salut juga sama coaching staffnya yang ngebiarin Baloyski atau Geek Fam itu nge-build di seputaran Baloyski, dan draftingnya pun ya emang seputaran Baloyski. Dia mau main Gatot Kaca, ya udah lu ambil hero-hero yang emang bisa squad skirmish gitu, kuat-kuat nge-fight gitu, kuat nge-brawl. Jadi ya kayaknya emang
adjustment ke Baloyski itu yang hebat sih emang. Ya ngeliat dari Baloyski sosok yang cukup dewasa sebenarnya ya, terbilang dari pengalaman, dari usianya juga. Plus harusnya dia nggak pelit ilmu ya untuk kayak player-player baru juga yang masuk ke Geek Fam terutama. Tapi ya ngelihat dari Baloyski Effect ini juga jadi lumayan ke Baloyski sentris gak sih? Kayak ya buang band tadi, dan kayak tadi kalau misalkan kemarin ngelihat usaha nih berkali-kali nih kemarin pakai Gatot Kaca juga yang ternyata menangnya di game pertama aja nih, di game kedua kalah, di game ketiga di ban, di game selanjutnya, di match selanjutnya pun dipakai dan masih belum dapetin hasil yang optimal. Tapi ya gitu, jadi kayak terlalu sentris juga kadang ada nggak bagusnya gitu, kayak di saat dianya gagal untuk make a moment, make a play, itu jadi kesulitan sendiri gitu yang harus dihadapi sama Geek Fam. Beda kalau misalkan lagi keadaan unggul banget tuh kayak kemarin pakai Natalia, Halkert, yang gimana dia screening out, gimana cara dia mainin dan ngebuat dari teman-teman 4 lainnya enak. Ya itu jadi ada plus minusnya sih harusnya. Tapi memang Baloyski ini sosok yang luar biasa juga. Ya itu tadi nggak pelit ilmu sih harusnya. Bisa dibilang bahkan Geek ini yang munculin Gatot satu-satunya loh. Kalau ngomongin region lain kayak belum ada yang munculin. Dan ini lumayan ngebantah sih, kayak orang-orang kan pada bilang kan kalau misalkan Indo tuh cuma copy paste gitu loh. Itu cuma copy paste. Pokoknya di sebelah lagi rame nih Hanabi Lolita gitu loh. Sebelah lagi rame nih Poveus. Emang nggak mau pakai Pelindo. Tapi di berdebat ternyata Geek Fam tuh keluar dengan Gatot Kaca. Yang sebenarnya jujur ya, Gatot Kaca masih bisa dieksplor menurut gua. Dan apakah memang melihat dari Gatot Kaca ini ya, gue jujur sebenarnya masih menolak kalau misalkan orang-orang tuh pada bilang, wah Geek Fam mending stop Gatot. Ini let's say kalian setuju atau tidak setuju. Tapi buat gua nggak setuju karena Gatot Kacanya mungkin masih possible buat dijadiin Gatot Kaca Dire hit buat gua ya, buat gua pribadi. Jadi ya, Gatot Kaca membaca kolom komentar kayak yang mungkin stop Gatot, padahal ada kesempatan untuk ambil Ruby atau hero-hero lain gitu loh untuk Baloyski. Gua tidak setuju. Gimana menurut kalian? Stop Gatot atau lanjut? Nah, Stop Gatot gue. Lim dulu nggak apa-apa. Stop Gatot sih, gue nggak tahu kenapa, karena gue ngelihat hero Baloy banyak sekali. Tapi satu hal sih, kalau ngomongin Baloy juga ya, gue nggak tahu kenapa sekarang gue ngerasa kalau misalkan tim musuh nggak ngeban Natalia, ya itu berarti dia nggak mau main assassin. Simpelnya kayak gitu sih, kayak mungkin Alpha Jungle Julian yang factor gitu. Ketika Natanya nggak di ban. Tapi ya kita balik ke Gatot. Gue tahu Gatot. Gue bahkan udah sering banget ketemu sama Gatot Kaca juga. Terus gue kayak pernah pakai juga karena gue penasaran seperti apa sih hero-nya. Ya gue tahu dari hit bakal bagus banget. Tapi itu kalau misalkan gue ngelihat bikinnya ke arah defense dan akhirnya dia tetap bisa di instan juga dengan marksman yang high damage, gue rasa kayak banyak hero lain yang bakal lebih match gitu. Bukannya nggak bisa, tapi mungkin gue rasa belum saatnya sih. Mungkin kalau dia nanti match up-nya dengan kayak ya mungkin marksman yang di nggak burst gitu ya, DPS lebih enak memang. Tapi kalau yang burst gitu kayak menurut gue sulit sih. Jadi makanya gue bilang stop Gatot sih kalau gue. Stop Gatot. Mungkin kalau gue prefer terus dieksplor ya, karena tadi KB sendiri juga bilang kayak ini Gatot masih ada ceiling yang tinggi gitu. Kayak masih tinggi lah levelnya untuk bisa dieksplor dan dimaksimalin, apalagi mungkin bakal di draft round Gatot, tapi menurut gue itu bukan satu hal yang bakal menguntungkan banget ya kalau lu ngedraft round Gatot. Tapi mungkin pertanyaan besarnya adalah ini Geek Fam mau berhenti cheese pick sampai kapan nih gini? Kan kita udah ngeliat nih ada Halkert yang emang udah pernah ban, tiba-tiba ada Natalia, habis itu dia bilang dia mau bawa Saber, sekarang Gatot Kaca. Ini apakah akan menjadi tren yang terus continue atau bakal ada momen di mana udah nggak work, kita balik ke setelan pabrik, kita main rom yang konvensional gitu. Ini yang sebenarnya masuk ke pikiran gue, yang gue pikir-pikir nih Baloy, apakah dia masih ada banyak trik nih di kantong dia, atau ya udah mungkin sampai Gatot doang, ntar disimpan lagi buat playoffs, atau mungkin kecepatan nih reveal triknya di regular season ya. Itu sih yang mau gue tahu banget nih. Oke. Iya sih, kalau Gatot menurut aku sebenarnya nggak ada salahnya ya untuk kayak tetap terus dikulik pastinya. Karena kemarin pas kebetulan aku nge-cast juga pertama kali Gatot muncul tuh yang ada di pikiran aku mungkin ini Gatot XP, bawa Sky Pierce, bawa Concentrate Energy gitu yang mungkin bikin ke arah damage gitu. Mungkin game 1 works, tapi game kedua udah ada antisipasinya nih yang bisa ditanggulangin juga untuk ketemu sama Gatot Kaca ini. Apalagi kalau ngeliat di game kedua ya, terutama pas lawan dari tim Liquid ID, ini banyak banget Avatar of Guardian dari Baloynya yang cukup miss ya bisa dibilang. Yang akhirnya itu bisa dipunish terus-terusan gitu loh. Dia miss, dia maju, balikin keadaannya kayak gitu. Jadi mungkin belum matang aja sih kalau buat aku.
dia udah siap gitu dengan membawa 2 tank kan, kalau nggak salah XP-nya waktu itu ke Hylos juga kan. Dan itu bagus gitu di game pertama ngebuat dari Moskov kalau nggak salah tuh bener-bener dapetin space banget sama Juliannya. Nah tapi emang belum matang aja. Tapi kalau misalkan dicoba terus-terusan dan orang lain udah lihat dan maksudnya dicoba lagi belum ada kemenangan lagi kan berarti orang lain udah punya antisipasinya. Oke, maksudnya inilah doable lah buat dikalahin lah ya, masih nggak yang terlalu OP banget gitu loh. Iya. Kalau begitu kita lanjut ke Dewa United Esports yang ada di urutan yang ke-6. Sebenarnya placement yang cukup aman, tapi kok ngelihat Dewa makin lama makin nggak aman nih. Walaupun mungkin bisa mengimbangi ya Fnatic Onyx dengan roster paket baru mereka, Albert dan juga Res. Tapi pas ketemu sama Altrigo, mereka bener-bener kegulung 2-0 gitu loh. What happened untuk Dewa, apalagi Hijume nggak ada kabar nih. Bahkan yang gue lihat-lihat ya, di bangku cadangan kayak nggak kelihatan gitu loh. Apakah memang dia bersembunyi ya kan, biar nggak kesorot kamera, malu atau gimana? Atau apa nih yang terjadi sama Dewa? Apa yang dibutuhkan sama Dewa nih? Karena placement mereka emang placement yang hitungannya nggak merah, tapi lama-lama bisa jadi merah gitu loh, karena di bawahnya ada Geek Farm. Ya lim kocul. Jume kalau baca kolom komen nyuruh coachnya main katanya kalau baca kolom komen IG ya gue juga nggak tahu sih, gue baca di IG doang kan katanya gitu ya, gue nggak tahu aslinya gimana, orang gue baca doang netizen kan. Oke. Tapi Dewa kalau ngomongin soal alter ego kemarin, gue rasa lu ingat ini nggak, ada tim yang namanya Gunting Batu Kertas. Jadi ada 3 tim yang dia tuh saling ya triangle gitu. Jadi gue rasa alter ego itu kalau Dewa Batu berarti alter ego adalah kertasnya. Kenapa gue bilang Fnatic Onyx enggak? Sempat ngelawan di Fnatic Onyx juga. Karena dari Fnatic Onyx gue rasa itu tipikal yang sama. Kalau misalkan Dewanya kertas ya berarti Onyx juga kertas. Jadi mereka tipikal yang mirip bisa dibilang. Tapi satu hal yang gue notice pas di game terakhir kemarin, di match terakhirnya Dewa lawan AE, gue nggak tahu kenapa sih. Gue nggak ngerti atau memang dari Dewa itu sistemnya bakal beda. Tapi gue kalau seandainya ngelihat ada Watt yang bisa gendong, gue nggak akan malu dibilang gue tim Watt sentris gue nggak akan pernah malu. Jadi kalau memang dia bisa ngangkat, ya gue akan prioritasin dia, gue akan geng ke lane-nya dia, gue akan bikin dia dapetin power spike-nya di waktu secepat mungkin. Kenapa harus malu atau kenapa harus malah dilepas gitu, yang gue bingung. Karena gue ngelihat 2 game Watt itu sulit banget, apalagi game pertama pas dipakai Moskov tuh kemarin lawan Alter Ego. Itu di press habis-habisan dan timnya tuh nggak responsif ke sana gitu. Itu yang gue bingung ya. Kalau seandainya lu tahu Watt ini bisa gendong, lu tahu dengan Watt sentris itu lu bakal dapetin hal positif, ya lu kenapa nggak langsung condong ke situ aja? Kayak Mirror starter pertama pun bodo amat lah, yang penting Wattnya jadi. Dan Watt tipikal yang bisa gendong. Itu yang gue jadi tanda tanya sih, selain dari Gunting Batu Kertas tadi ya untuk Dewa United. Ya. Mungkin buat Dewa kemarin satu hal yang mereka lakukan menurut gua nggak terlalu fatal sih, cuma ya salah lah, itu mereka nggak nge-respect Fanny-nya Nile ya. Kayak mereka kasih gratis, Nile akhirnya pakai Fanny, ya styling around. Tapi gue langsung pada intinya menurut gue lebih prefer Hijume dibanding Case. Karena menurut gue kayak Case ini tipikal mid laner yang emang bisa gendong. Tapi Hijume ini playmaker. Hijume ini orang yang berani pasang badan, kayak dia flicker, terus entah dia pakai Valentina, dia pakai IMU Wild Charge, dia pasang badan pokoknya buat ada initiation tool yang akhirnya nanti bisa ngasih laner-laner lain dia itu suatu lead gitu. Apalagi Moeza ini kan kayak roamer yang emang sebenarnya juga salah satu initiator utama dari Dewa juga kan. Menurut gue Hijume sama Moeza kemarin proximity dari kedua pemain ini itu cukup harmonize banget ya. Jadi ya Hijume I think far better dengan lineup ini. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka bawa Case lagi. Tapi ya itu personal preference gue sendiri, yang untuk bisa I think ngebangun lagi Dewa dan mungkin bisa ngasih chance lagi buat Azura sih. Karena kayak Watt season lalu juga jadi winning condition, tapi dia benar-benar kepanis dan gak main buat Watt gitu Dewa. Jadi ya susah. Iya sih, ya menjadi pertanyaan ya sebenarnya, kayak tren positif di awal season ini sebenarnya udah jadi hobinya Dewa gak sih? Kayak awal-awal season ngegas, menang, kelihatan Benar. kuat. Tapi ternyata dengan line up yang aku juga cukup setuju sama Realize ya. Kayak Hijume ini bagus, ngeliat juga aku dengar-dengar ya cerita-cerita katanya memang shot call-nya juga bagus banget. Ngeliat dia jadi poros juga gitu di tengah, tapi ya ternyata nggak dipertahankan gitu sama Dewa. Entahlah apapun alasannya itu ya. Dan kalau misalkan kata Lim tadi ada Watt sentris, ya kesempatan juga buat Azura harusnya
bisa dikasih juga ya. Apalagi kan mungkin waktu di awal-awal season ini masih belum terlalu berat lah posisinya kan, dibilang aman juga ya masih aman gitu, dibilang nggak aman juga yang nggak aman-aman banget gitu. Cuman ya ada waktu lah untuk bisa ngasih jam terbang terutama untuk nyoba lagi rookie-rookie gitu untuk bisa nanti jadi regenerasi juga gitu untuk Dewa. Tapi ya aku cukup kaget juga sih kayak Dewa yang kupikir awalnya ini bakal jadi salah satu kontender yang cukup kuat, tapi mulai ke tengah season ini kayak habit-habit di season lalunya tuh udah mulai goyang. Karena waktu di season berapa ya aku ngelihat potensi Dewa ini tuh bagus banget waktu 4 MDL-nya dia plus 1 watt. Itu season Oh, berapa ya, Lin? Season pertamanya season pertama season 12 Pertama 12. ya, 11 itu atau bagus 12 banget tapi 12 gak dipertahanin gitu loh. Itu gak di grinding sampai bener-bener mateng gitu loh. Entahlah apapun alasannya juga ya kayak ngeliat dari mungkin full hero atau sinkronisasi. Tapi kalau sinkronisasi ya ini 4 MDL tinggal 1 watt yang udah dewasa banget dengan pengalaman yang jauh lebih banyak juga. Harusnya bisa di sinergikan juga gitu loh, disesuaikan juga. Cuman ya gitu kayak udah ketemu, cuman kenapa nggak dipertahanin itu aja sih pertanyaan. Apalagi Moeza sama Hijume setahu gue teman lama sih, dia emang udah pernah ngetim juga kan sebelumnya. Jadi ya itu makanya tadi pas Realize bilang kayak soal harmonisasi ya wajar sih menurut gue itu mungkin karena emang udah lama juga kan. Selanjutnya selesai dari Dewa kita menuju ke hashtag 5. Ini kemarin sih gue baca komen ya, ini lagi rame komen AE Brand katanya. Karena mungkin udah mencoba untuk Lolita dan juga Hanabi, ditambah waktu lawan Dewa, mereka emang flawless banget sih gamenya ya, kebetulan kan menang 2-0 juga. Tapi sebelum ke kalian dan memberikan pertanyaan juga, ini ada komen juga dari Ed Sultan Prawiro. Dia bilang katanya AE ini masih harus belajar banyak sih. Kalau kalah dari early game, mereka tuh bingung. Mereka menang early pun kayak di game kedua lawan RRQ, di mid sama late gamenya tuh kayak aneh begitu. Sampai hampir kena comeback. Kalau scalarnya lebih sabar mungkin bisa beneran ke comeback di game yang kedua. Nah itu nanti mungkin urusan belakang ya. Itu komen yang menurut gue cukup detail. Dia bahkan nonton sampai game kedua dan spesifikasi kayak misalkan kemungkinan mereka kena late game karena mereka bawa Lunox juga pada saat itu. Cuma buat alter ego nih, gua rasa sekarang job desk dari masing-masing player udah terpenuhi dengan maksimal. Sebelumnya gue sempat bikin recap juga nih. Nino main Chow EXP, dia mukulin turtle, bukan ngezoning lawannya, sehingga turtle-nya bisa dicuri. Apakah memang ada improvement nih yang terlihat dari alter ego menurut kalian aja sehingga mereka finish di urutan yang kelima dengan hasil yang cukup oke lah, sosok lah. Mungkin lawan RRQ kalah 2-1 tapi kalahnya masih fine. Menangnya pun tapi 2-0 gitu loh. Apakah memang ini tim udah kelihatan improve-nya? Atau ya kayak beberapa orang bilang kayak ini tim ya ujung-ujungnya bakal no playoff gitu loh. Menurut kalian gimana? Tapi yang ngeliat udah ini sebenarnya aku salut juga sih sama alter ego. Itu kan di minggu keempat ya terutama. Dimana hari Sabtunya dia main di match terakhir dia habis kalah, besokannya dia reset dengan sangat-sangat jauh sekali. Dengan menang 2-0 gitu atas Dewa United ya kemarin. Ya. Terus kayak ngeliat itu setuju sih sama apa yang bilang sama Prof KB. Kalau job desk-nya tuh udah mulai terpenuhi. Belum terpenuhi sepenuhnya, tapi udah mulai terpenuhi. Terutama ngelihat dari kombinasi antara Nile dan Roundel. Ini dua player yang menurut aku cukup menjadi poros juga sih untuk alter ego di game kemarin ya, di match kemarin ya terutama. Karena mereka bersinkronisasi dengan begitu luar biasa juga dan Owen-nya juga udah kelihatan nyaman. Kemarin di Mipo terakhir yang ada aku aja aku sempet nyinggung Owen ini masih belum sebersinar rookie lainnya. Tapi ini udah mulai kelihatan nih, apalagi udah mulai dikasih hero-hero nyamannya. Yang dimana kemarin Chow dikasihnya ke Nino, tapi Chow-nya Pok Turtle. Kan sekarang kalau waktu di Onyx Prodigy juga kan Chow itu jadi satu hero-nya Owen dan kelihatan juga kemarin cukup optimal gitu. Dan Hais just being Hais aja gitu ya, dia tetap menurut aku masih yang nggak terlalu outstanding, tapi kalau dikasih space dia tetap bisa carry juga. Dan Nino ya masih cukup stabil lah, gitu-gitu aja. Oke. Tapi Gue Niall kalau sih dari alter ego ngerasa masih belum sih. Mhm. Nggak tahu kenapa gue ngerasa komsnya alter ego tuh yang paling Chaos. ribut ya, paling chaos. Entah kenapa ya, gue nggak tahu sih. Dari banyaknya tim yang gue denger pas mic check ya, alter ego tuh yang entah kenapa gue ngerasanya kayak rame banget ini, kayak gue bahkan bingung ini ngebedain suaranya si A B C itu gimana ketika lagi team fight. Ya maksud gue ya bukan berarti nggak boleh sih ya, mungkin mereka bawa vibesnya dengan itu ya, tapi ya sebisa mungkin kalau seandainya bisa lebih terstruktur gue rasa akan lebih baik hasilnya juga. Terus kayak gue cukup
setuju sih. Kayak lu bilang dari KB tadi udah ada job desk-nya juga dari Nino salah satunya. Tapi gue dari pribadi gue ya, individu gue kayak gue ngerasa Nino itu lebih bagus dengan hero yang bisa bisa aksi sih. Maksudnya kayak Oh. Arlott, Povius, Fovius. ya gitu-gitu lah yang bisa aksi, yang bukan bukan skill 2 ulti main satu tangan, enggak. Itu kayak bukan hero-nya Nino banget sih High gue loss rasa. tuh. Gue gak nyebut merek loh padahal. Iya, 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 iya. Ya, eventually pas Tapi dia main Ruby juga make play kan kebetulan. iya ya, bahkan kayak cowoknya yang ya kita tahu lah dia ngepok turtle gitu-gitu, tapi seenggaknya ada aja gitu loh, ada aja yang dilakukan daripada dengan Helosnya. Tapi cukup cukup setuju sama Aul bilang sih tadi kayak Owen, gue salah satu yang ngelihat Owen waktu MDL juga kan di 2 season lalu apa season kemarin gitu. Memang dia cowok itu salah satu powernya, terus kayak dia sering main Kufra juga dan sekarang bener kayak dia udah mulai lagi, udah mulai ada di temponya dia, walaupun ya kalau dibilang sampai setara dengan nomor-nomor lain gua ngerasa masih jauh sih perjalanannya. Oh. Tapi so far untuk Alter Ego menurut gua masih belum di full potensialnya. Ya setidaknya Alter Ego menurut gue bagus sih buat jadi risk taker. Kalau nggak salah Alter Ego juga menjadi tim yang pertama buat nge-pick up Fovius ya di MPLID season ini. Dan itu sebenarnya hero yang sangat-sangat suitable buat Nino. Gue setuju apa yang Lim bilang. Kayak Nino kalau emang dia bisa menjadi aksesor dari backline-nya, dia langsung full action, dia langsung bisa deal damage, menurut gue dia shining banget gitu making plays dengan Fovius-nya. Karena Fovius ini emang menurut gue hero yang broken banget, dan Alter Ego bersama dengan Nino yang kayak sadar ini potential hero yang bisa jadiin staple hero juga buat Nino. Makanya kemarin juga sempat nyerap ban kalau nggak salah Fovius-nya Alter Ego udah lumayan ditakuti dari Nino juga. Dan secara nggak langsung udah nunjukin bahwa Nino emang udah punya impact yang cukup besar gitu untuk Alter Ego. Untuk Owen menurut gue ya udah lumayan lebih matang lagi, dia kemarin main lebih lepas. But you gotta talk about the man, Nael. Ini orang gila banget sih, kayak bener-bener gak di respect, fundingnya dibiarin, oke lo ambil, diambil, di acak-acak. Terus match 2 pakai game 2 pakai Lancelot juga flawless. Tapi Alter Ego masih banyak ruangan untuk improve. Ini winning condition satu mereka Nael. Apakah mereka punya winning condition lain? Karena menurut gue High seperti yang Aul bilang juga gak yang se-shining itu, tau gak sih? Gak yang mereka bakal main around him. Jadi ya Alter Ego harus cari circumstance lain nih. Dimana lagi nih yang mereka bisa kuat. Gak mungkin dong Nile 10 game, 11 game, 12 match bakal carry terus. Jadi ya Alter Ego masih harus bisa explore lagi sih. Ngomong-ngomong soal Nile carry 12 game atau 10 game segala macamnya, kita ngomongin Liquid juga nyambung sebenarnya nih, Is. Karena apa? Karena gua lihat-lihat nih Favian bener-bener assassin terus maunya. Mostly kalau emang bakal main ke fighters ya berarti Widinya bakal main cover kayak Matilda let's say atau hero-hero lainnya. Dan apakah memang tim Liquid udah akan selalu bermain dengan assassin? Karena terbukti loh mereka berani banget untuk ambil Nolan tuh 3 atas. Mereka nggak mikir lawannya apapun itu. Yang penting mereka udah ban Ruby, udah enough. Mau ketemu Kufra, mau ketemu siapapun itu, mereka bakal berani untuk ngelawannya. Apakah memang strat assassin ini adalah senjata utama dari tim Liquid atau jangan-jangan emang mereka nyediain atau jangan-jangan mereka nyediain strat fighter itu ya emang di kondisi-kondisi tertentu atau lawan-lawan tertentu gitu loh untuk tim Liquid tersendiri. Kita sempat ngobrol tau di English Desk kemarin. Gue Mirko Arashi kalau nggak salah. Kita sempat ngobrol dan kita sepakat bahwa ini Favian main Nolan, itu Nolan terbaik yang ada di MPLID. Even better than Kyrie. Kayak bener-bener flashy banget, dia cepet banget mainnya, terus kayak mechanically dia tuh gifted. Nih orang jago main assassin dari Favian. Dan menurut gua kalau emang nggak rusak ngapain diperbaikin? Ya udah lu main assassinnya terus nggak apa-apa. Widi juga menurut gua 11-12 kayak Yawi. I think initiator wise bagus. Tapi gue pengen lihat nih gimana kalau Widi diganti Yawi, karena Yawi secara dia orang emang playmaker banget buat tim Liquid, tapi lagi-lagi sometimes over aggressive. Makanya Widi itu ditaruh sebagai stabilizer yang emang lebih pasif, dan ditambah lagi chemistry kan. Ini orang bertiga dari MDL, tambah lagi Aran yang juga udah bareng mereka. Jadi ya itu sih, kayaknya Liquid emang bakal tetap nge-pick assassin selagi emang ini meta masih ada, dan Favian emang sebagus itu sih mechanically. Power pick juga nggak sih kayak ya dia tahu nih gimana player-playernya ini bisa dioptimalisasi dari segi skill, dan ya itu kemampuannya juga yang lihat dari Favian memang assassin banget kan anaknya dari zaman MDL season 6 juga waktu itu di Breakout Esports. Terus kalau Favian ya
sebenarnya nggak dia doang sih yang jadi sentris, bedanya mungkin ya sama alter ego yang tadi kita bahas. Kan Niall bener-bener outstanding banget nih, jadi Mm-mm. winning conditionnya ada di Niall tadi yang seperti Faiz bilang. Cuman untuk di tim Liquid ini jangan lupakan juga untuk Aaron Shiki, bukan cuman sekedar apa ya, anak muda yang punya ambisi, yang ya dia modal ngomong doang nih, interview nih dia stunting-stunting, dia ngasih kata-kata yang pedas, tapi dia juga buktiin gitu loh bahwa dia ternyata juga balance gitu dengan skillnya yang dia miliki. Jadi menurut aku untuk tim Liquid, mereka punya chance yang besar sih untuk bisa improve lagi season ini. Gua suka juga sih Aaron Siki sih. Pertama kali gua ngeliat dia bukan orang yang sekedar ngomong, Pak. Asli. Dia interview pertamanya dia 3 kali Brans disekolahin, Pak, sama dia. Asli. Moskop lawan Harit, pas dia Moskop dia menang. Hmm. Dituker, Moskopnya dipakai Brans, dia yang pakai Harit, dia menang. Ya udah, maksud gue itu udah benar-benar disekolahin lah maksudnya untuk landingnya. Jadi dia nggak sekedar bacot, jadi yang nggak suka ya dia punya fakta lah intinya. Tapi kalau untuk Assassin Fabian ya, gue ngerasanya emang dia assassin user banget kok, kayak Fanny yang jago banget. Terus kayak kalau ngomongin Nolan, gue ngelihat Nolannya cukup di oke sih. Karena ketika gua ngelihat kemarin, baru banget ngelihat kemarin Nolan tas, gua rasa itu bener-bener baru perfect gameplaynya Nolan. Tapi kalau misalkan di standar ya, Fabian di atas standar lah untuk Nolan ya. Gue mungkin sedikit ke arah romernya nih. Kalau misalkan ngomongin dari Yawi ya, bahkan kayak ada Saint Lucas yang udah ngasih coach juga kan, ngasih komentar juga lah untuk Mhm. dua PH-nya ini, yang dibilang kalau misalkan nanti udah layak ya dia akan main, tapi kalau sekarang di skill belum layak. Nah itu yang gue maksud sih, kayak mungkin orang akan mendewakan kayak, wih Yawi juara juara dunia gini-gini, iya memang. Tapi ini individual Yawi men, yang juara bukan cuman Yawi waktu itu. Kalau bilangnya satu tim, oke, mungkin akan catch up atau bisa match lah dengan semuanya. Kalau cuma satu individu, menurut gua enggak, sangat-sangat enggak. Hmm. Apalagi kendala ya, kita tahu lah dari luar, bahasa lah, habits mungkin, kayak kebiasaannya akan beda juga gua rasa untuk tim fight dan segala macamnya. Makanya terlihat selalu Yawi itu kayak teman-temannya tuh nggak bisa nih catch up sama Yawi gitu kan. Yawi bikin momen sendiri, teman-temannya lama. Tapi ya solusi terbaik bener yang dilakukan Sendeluka sih menurut gua. Daripada lu cari 4 untuk satu, mendingan lu cari satu untuk 4. Dan ya itu terjadi di Liquid sekarang dan it works. Kenapa harus dihentiin gitu loh? Kenapa harus diganti? Ya kebetulan empatnya juga dari MDL dan cuma Aran ya yang emang kebetulan mungkin punya pengalaman sebelumnya. Tapi ya Skill juga punya pengalaman juga sih karena Yes. pernah ngetim bareng sama Aran. Jadi ya 2-3 nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa. Mungkin ya mirip-mirip juga nih sama tim Fnatic Onyx yang mulai gonta-ganti player juga. Hadirnya Res mungkin menjadi angin segar, tapi ada komen yang kayaknya cukup pedes nih. Kalau gue baca ya dari Riza Mahardika, katanya sebenarnya yang paling parah dari kekalahan Onyx itu pas Albert main. Orang-orang pada nyalain Albert dan bilang Kyrie Esports. Itu sama aja nggak terima kalau misalkan tim-tim lain udah improve dan terbukti pas kemarin Kyrie Jungle juga dapat kekalahan kok. Apakah memang lagi-lagi ya kata-kata Kyrie Esports ini udah boleh sih diganti sih semenjak lama ya emang kebetulan ya, karena emang ya Lutfi rookie gendong. Even di MSC dia yang paling gendong gua rasa kemarin. Yuk. Lalu Res muncul. Res juga ternyata bisa bikin play. Apakah memang Onyx ini adalah tempat lahirnya para explainer baru gitu loh. Dulu kan ya RRQ kan ada R7 gitu loh. Lalu mungkin ada nama-nama kayak Diren, kayak Don. Sekarang kalau kalian lihat Fnatic Onyx nih, apa nih poin plusnya? Apakah cuma di XP doang atau kalian punya sudut pandang lain sehingga mereka ada di placement urutan ketiga? Nick, gua ngerasa MDL-nya Onyx aja itu kayak akademi MPL, bukan akademi Onyx. Untuk MDL Onyx loh. MDL. MDL-nya Onyx itu akademi MPL, bukan akademi buat Onyx-nya. Karena ya bayangin player-player dari MDL sampai masuk tim MPL di ID itu kayak cuman Onyx sih yang paling banyak di, terus kayak Owen sekarang, Nail, gua rasa Onyx yang ngelahirin banyak banget lah dari MDL loh maksudnya. Jadi kayak sekarang nih, bahkan kalau gua ngelihat kayak untuk player-player ya, Onyx kalau seandainya buka trial MDL pun itu kayak orang berebut berebut semuanya. Entah kenapa, karena mungkin kayak memang udah kebawa dari vibes-nya. Oke, player MDL Onyx
yang keluar itu rata-rata pada masuk ke MPL. Iya itu entah itu di Onyx-nya sendiri atau di tim lainnya. Makanya kayak Onyx MDL menurut gue yang paling sukses lah. Walaupun nggak pernah dapetin trofi ya dari MDL-nya sendiri. Dan gue balik ke ini sih. Gue jujur ngeliat Res dulu lah ya sebelum gue ke Kyrie. Res gue rasa awalnya gue ragu banget sih. Gue ragu banget karena pertama kali Res main kebetulan pas gue nge-cash juga deh kalau nggak salah. Apa gue kedua gitu. Pokoknya Res main gue tuh ragu banget deh karena sehari sebelumnya gue baru banget nge-cashin MDL, RRQ dan Onyx. Dan gue ngeliat Res ini Pak wah dia obok-obok sama Don Pak di lane-nya. Iya ya, gue Di nonton juga tuh yang itu. Disekolahin asli bener-bener dibikin kagak gerak, dibikin bonyok banyak banget problemnya dan gue kaget ini serius nih langsung dimainin. Tapi ternyata ya ketika lu beda tim, beda draft, beda gameplay, ya itu bikin bikin sesuatu yang beda juga. Makanya gue kaget kemarin dia pakai Terisla di awal. Ih, respon banget nih anak nih kok beda banget sama MDL. Pakai grok tiba-tiba ada momen gitu-gitu kayak selalu make a play. Jadi gue rasa untuk Onyx dia vibes di MPL-nya bagus banget sih gua rasa. Jadi junior itu bukannya di sana takut, tapi junior Hmm. di sana malah nyaman. Ya, gua terlepas dari Kyrie ataupun Albert ya, walaupun dia mirip Albert, tapi ya terlepas dari itu semua, gua rasa memang dari MPL-nya ini punya something special. Entah itu kayak mungkin cara mereka ngedidik, cara mereka ngasih tahu lu salah atau ya dari bagian evaluation mungkin. Itu yang spesial. Yang terakhir mungkin Kyrie Albert, gue jelas Albert ya. Nggak tahu kenapa karena gue Oh. ngeliat Kyrie lebih banyak fall off-nya. Walaupun di season ini ya, season ini up apa fansnya seblak ya. Ah. Maaf ya, bang-bang seblak. Maaf. Ya. Ultras, ultras, Pokoknya ultras, ultras. ultra Ultra seblak seblak. ya, mohon maaf nih. Tapi gue ngelihat banyakan fall off-nya. Mekanik ya, gue nggak bilang makro soalnya kalau Assassin agak susah juga sih ngeliat makronya mau gimana gimana juga. Mekanik Albert lebih banyak yang on point daripada Kyrie di season ini. Menurut gua ya, itu pendapat gua. Hmm. Mirip-mirip sama Choji sih kalau gue lihat pendapat lu ya. Onyx bukan tentang Kyrie itu loh. Oke. Ya, Siapa? Onyx kayaknya emang bukan tentang Kyrie sih. Sebenarnya jujur ya, kayaknya gue tuh ngefans banget sama Kyrie. Kayak I'm like Kyrie's number one fan. Kayak I think Kyrie emang jago, tapi ya kita harus objektif. Menurut gue ya season ini nggak setajam season kemarin. Gue nggak tahu kenapa ada beberapa hal yang emang fall off dari Kyrie yang emang kayak Lim bilang. Albert disandingin sama Kyrie mungkin mechanically emang Albert bagus sih mainnya. Ditambah lagi emang dia nggak selama itu kan main sama main rosternya gitu. Tapi di saat dikasih kesempatan Albert shining dan dia emang bisa memberi bukti dan memberi statement bahwa dia deserve gitu. Ada di starting line up. Sementara untuk Kyrie ya seperti yang Lim bilang emang susah gitu buat ngeliat makro dari Assassin karena lu basically micro lu main mechanics gitu. Tapi kalau untuk makro menurut gua Kyrie ya beberapa kali kalau misalnya kayak dimainin kalau dia dikasih link dia bakal main di side lanes, dia bakal mainin mapnya, entah bikin push dari minions juga dengan link. Tapi aside from that gak ada yang fancy banget gitu dari Kyrie. Sementara untuk Albert kayaknya I think dia saat diberi kesempatan buat main tuh dia confident sih. Dia bener-bener confident, dia nggak kayak bener-bener nggak ada stage fright, nggak takut gitu. Dan emang gue ngerasa tuh setiap Albert dikasih main, dia tuh main buat memberi statement kayak, weh masukin gue dong ke line up nih, gue bisa gitu. Dan emang terbukti dia bisa, regardless of waktu itu pertama dia yang pas dia main tuh kalau nggak salah yang lawan RRQ kan kalah kan, Onyx lawan RRQ. Dan banyak banget yang ngeblame dia tuh kayak kenapa Albert, Kyrie balikin lagi. Tapi setelah itu pun dia tetap bisa perform gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin Rez, jujur gue masih bertanya-tanya kenapa Rez dinaikin karena kayak menurut gue Lutfi itu masih solid loh kayak sebagai explainer yang punya dua tipe playstyle. Dia bisa main agresif ya kayak kasih dia Pakitonya, Arlotnya atau enabler kayak Terizla. Dan menurut gue Lutfi masih punya banyak ruang untuk improve dan tiba-tiba dia naikin Rez itu masih tanda tanya besar. Kenapa Rez dinaikin? Mungkin buat ngasih kompetisi buat Lutfi kali ya biar dia nggak slouching gitu karena kayak Boots dulu juga ada kompetisi dari Lutfi. Tapi ya itu sih mungkin pendapat gue. Ya kalau lihat dari Kyrie esports sih adalah ya guys, bisa udah nggak sih, udah main Kyrie-in udah ya. Albert juga kecap banget masalahnya kayak kemarin momen epic dia yang bener-bener bisa defense. Jadi ingat waktu grand final season 6 ya Bang KB? Season 6, iya. Kan yang kayak akhirnya menjadi penyelamat gitu loh, bukan cuma sekedar dari mekaniknya juga, tapi mentalitas dia juga ya udah teruji lah ya pasti.
ya bisa dibilang kalau kata interviewnya cewek, emang Onyx nggak boleh berproses. Nah, ini yang bisa Dang. ditarik juga kan, berarti katanya Onyx lagi coba-coba juga naikin res. Sebenarnya ya jujurnya, aku ngelihat res sekarang dinaikin ke Onyx, itu kayak Lutfi pas naik season kemarin juga, kayak dikasihnya hero-hero yang apa namanya, yang tank lah, misalnya job desk-nya digebukin gitu kan, Tumbalers, tumbalers. tumbalers, job desk Tumbalers. digebukin gitu kan. Nah itu benar-benar kayak kelihatan banget di res sekarang. Cuman bedanya mungkin res ini juga bisa dikasih sesuatu untuk bisa inisiasi. Kayak Baratsnya kemarin juga bagus banget, dia targetingnya nggak lepas dari sang jungler gitu untuk setup di arah turtle-nya. Dan ngeliat kayak apa ya, mungkin ada alasan tersendiri ya, pastinya kalau ngeliat Lutfi stabil-stabil aja, apalagi di MSC kemarin juga player yang cukup stabil menurut aku masih di Lutfi gitu, walaupun dia rookie, walaupun dia player baru, tapi dia bisa buktiin bahwa dia bisa catch up gitu untuk bersaing di MPL atau bahkan di scene internasional. Cuman pasti ada alasan tersendiri kenapa res itu naik, dan ternyata res naik juga impact-nya juga cukup bagus gitu loh. Mungkin dikasih ya itu job desk digebukin dan bisa inisiasi juga. Karena ngeliat dari Lutfi kan poolnya udah mulai melebar kan ke hero. Sebenarnya hero waktu dia di Onyx Prodigy juga kan Pakito ya, Lim, kayak Lutfi tuh kan Pakito ya, pakai Pakito yang Arlot juga yang ngedamage gitu. Cuman mungkin nyesuaiin juga dari segi draftnya untuk Onyx itu sendiri, walaupun memang kemarin pakai Grok Heptasis ya, BOD juga, tapi tetap aja itu kan bisa nyiptain momen juga, lagi untuk lawan ke assassin kan, sekali kejeduk meninggal gitu kan, pusing. Pasti. Oke. Kayaknya Fnatic Onyx ya kita tungguin aja kali ya, apakah statement cewek ini akan benar-benar terjadi gitu loh, bahwa memang Onyx juga lagi berproses. Let's see nanti di season ini, karena kalau seperti yang Mirko bilang, mungkin kalau ternyata season ini masih di tangan dari Fnatic Onyx, ada yang salah nih dengan 8 tim lainnya nih berarti. Lanjut juga ke Bigetron Alpha yang kebetulan kemarin mendapatkan satu kekalahan melawan Fnatic Onyx dan satu kemenangan melawan Rebellion. Kalau ngomongin soal lawan Fnatic Onyx, kayaknya nggak banyak yang bisa dikulik, karena ya Assassin versus Assassin. Terus juga bener-bener kayak mereka tuh nunjukin ke kita satisfying fight, tapi macro play-nya gue nggak belajar banyak, jujur ya. Gue nggak banyak belajar soal macro play-nya, tapi gue lebih ngelihat kayak oke, ini tim mekanik lawan tim mekanik menyajikan tim fight yang seru aja gitu loh buat gue. Nah tapi kalau nonton Bigetron lawan Rebellion, kalian sadar nggak kalau misalkan ya, ini nih gue entah agak skeptis atau mungkin agak suhujon aja ya, kalau gue ngerasa Bigetron tuh sebenarnya bisa menang 2-0. Tapi nggak tahu kenapa mereka kayak nyoba sesuatu di game yang kedua. Game yang ketiga akhirnya mereka back on track lagi. Menangnya juga cuma 11 menit gitu loh. Kayak lu bayangin, game 1 menang 10 menit, game 2 kalahnya 14 menit. Oke, masih agak ada spare time yang panjang kan. Tapi game 3 lu 11 menit. Apakah Bigetron ini kayak nyobain formulanya kayak Fnatic Onyx waktu season 12? Ingat nggak waktu season 12 di mana di babak playoff Fnatic Onyx tuh kayak menang 2-0 dulu, tiba-tiba ketemu Geekfarm-nya ngebalikin keadaan jadi 2 sama. Tiba-tiba di game yang kelima mereka draftnya berubah total, mereka menang game kelimanya cuma 10 menit 12 menit. Apakah Bigetron mencoba sesuatu seperti itu? Atau ya emang ya karena lawannya Rebellion aja gitu loh? Game 2 kemarin ya, gua ngerasa sih memang entah apa yang terjadi ya, tapi itu bukan Bigetron sih. Nggak tahu lah kemarin dia di game 2 ngapain. Lagi sakit gigi kali coachnya atau gimana. Cuman ya karena itu yang gue bilang, cepet banget kalahnya juga. Maksud gue, Bigetron, gue nggak memberatkan ke draft, gue nggak ngeberatin ke apa-apa. Seumur hidup gue nonton MPL, gue baru ngeliat Super Ken mau masuk jungle orang tuh lewat rumput, seenak jidat. Baru kali itu gue lihat. Ya, the first time gitu loh. Bukan cuma Super Ken, Ki. Belakangnya teman-temannya belum ada, terus dia kayak, oke, ini tempat gue akan buka rumput, terus mati. Bukan sekali, 3 kali. Maksud gue, kayaknya 3 kali masuk rumput yang dia tahu nggak boleh, kayak nggak mungkin gitu sih. Makanya gue nggak tahu lah di game kedua itu apa yang terjadi. Intinya gue nganggep itu cuman ya Bigetron ya lagi oleng aja lah pokoknya lah. Karena gue nggak ngerasa dia nggak coba apapun di situ. Dia cuma coba di sana, berarti coba kalah kalau memang mau coba. Karena benar-benar nggak ada gerakan dari Bigetron yang gua rasa inilah Bigetron gitu. Dan kalau ngomongin soal yang tadi lu bilang Bigetron lawan Onyx, dia cuman ya mikro lah ya, bukan makro. Karena ya gua ngerasa itu tadi gak sih, balik ke Kyrie Albert Assassin ya, lu mau ngeliat apa makronya, mau gimana gitu, dia mau nahan damage. Karena ya kalau Assassin buka duluan salah juga. Ya kan, ngebuang skill musuh duluan ya, asal mainin dengan gameplay team fight
dia bait skill lawan gini-gini segala macam, resikonya terlalu gede menurut gua daripada hasilnya. Jadi ya akan mechanically yang akan dilihat gitu loh untuk Assassin. Makanya kayak gue suka banget Super Ken sih. Kecuali Super Ken Alpha game 2 lawan Rebellion yang masuk rumput. Nah, sisanya gue suka Super Ken. Enggak. Itu bukan salah Bigetron. Itu karena gara King Matt. King Waduh. MATT pakai Lunox dah. Dang, another Gila. perspective. Itu jago Such emang guy. dia. Tapi kayaknya itu emang karena Rebellion juga ngasih safe pick buat Matt, tau gak sih? Ini orang kan dikenal sebagai gold laner yang sebenarnya kalau main traditional marksman tuh paling cuma Roger Moskov. Tapi sisanya dia kayak main. Kasih dia Ruby, kasih dia Lunox, dia bisa shining. Tapi enggak lah, kayaknya Bigetron Alpha emang ya, agak questionable di game keduanya. Karena emang betul yang lu bilang, game 1 kayak flawless, langsung giling. Game 2, 18-4, kayak Rebellion 18 kills, mereka bisa dapat banyak banget owning moment ke Bigetron. Terus game 3 akhirnya semua dibalikin lagi sama Bigetron. Gue nggak tahu mereka nyoba apa, karena kalau dari draft menurut gue nggak ada yang terlalu funky juga sih. Draftnya paling cuma Lilia gitu dari Moreno kemarin di pick up, terus sisanya kayak masih standar. Tapi ya sih menurut gue movement dan macro play-nya masih agak questionable sih. Dan untuk lawan Fnatic Onyx, I just gotta say itu kayak one of the best games yang bisa ditonton season ini in terms of fighting ya. Super Ken lawan Kairi, gila dah pokoknya. Ya kalau lawan Rebellion sebenarnya juga itu kalau nggak salah waktu X-Win baru main ya, baru Iya. match perdananya X-Win, terus juga munculnya Benedetta dari Ryota. Kayak mungkin dari segi draftnya juga King Matt akhirnya menang match up gitu kan, kayak Lunox lawan Harriet deh kalau nggak salah kemarin Iya. itu. Ya dikasih space juga, dan mungkin kayaknya nggak, lumayan kaget aja gitu ternyata ada Benedetta yang bisa ngacak-ngacak belakang juga. Bisa mungkin emang udah unggul game 1 ke bawah adrenalin juga, mungkin itu jadi pengaruh ya, kayak udah gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari Bigetron yang lawan Onyx kemarin 3 kali Fanny Kairi dikasih sih. Itu juga ya maupun itu Albert ataupun Kairi ya it's Onyx gitu, yang dimana dia akan bisa ngasih draftnya juga gimana caranya ngenakin untuk si Assassin pastinya untuk jadi carry-nya kan. Apalagi tuh ngelihat dari race-nya kalau nggak salah sempet yang pakai Barat nggak sih? Ada Barat Iya, juga iya. yang Iya. Ada. yang gimana ngelihat dari Onyx nih ya, yang cukup spesial menurut aku, mereka bisa memanfaatkan Mystic jadi sebuah keuntungan. Kayak Baratnya yang miss, terus akhirnya mereka backup, mereka balikin keadaannya, dan kita tahu gimana mekaniknya juga dari Keyboy yang akhirnya ngebuat dari Bigetronnya ya kemakan juga. Mereka tarik deh kalau nggak salah pakai Ruby kalau nggak salah waktu itu, tapi ternyata ditabrak balik lagi kan pakai Grok yang ke belakang. Dan itu loh ngeliat dari momen-momen yang kayak gitu yang akhirnya bisa disetir gitu sama Onyx dan Bigetron, mungkin bisa respect sih menurut aku. Atau mungkin kalau misalkan mereka emang mau benar-benar ngelepas hero powernya, mereka udah harus taruh konsekuensi dan juga persiapannya untuk bisa caranya nge-counter hero tersebut. Oke. Ya, apa yang lu ambil pasti punya konsekuensi lah. Itu yang mungkin dari Bigetron lah ya, apalagi di game yang kedua. Bener-bener banyak banget pertanyaan di sana karena emang one sided banget gamenya. Sekarang kita ke puncak klasmen, RRQ Hoshi. Kayaknya gua nggak terlalu banyak pertanyaan untuk RRQ Hoshi, cuma 2. Dan ini adalah pertanyaan yang sama yang gua tanyain ketiga talent kita juga waktu di Mipo yang kemarin. Menurut kalian RRQ udah selevel untuk langsung kasih tiketnya aja nggak ke M Series? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau emang belum, apa loophole-nya? Apa kekurangannya dari tim yang ada di puncak klasemen kali ini? Mau siapa? Gua dulu lah ya sebagai fans RRQ sejak bayi ya. Semenjak teman-teman yang lain fans RRQ terus followernya naik maksudnya. Tapi ya gue suka RRQ season ini. Gue suka RRQ season ini. Karena kalau season kemarin gue bener-bener nggak ngelihat alasan kenapa gue harus nonton RRQ gitu loh. Tapi sekarang gue punya alasan. Karena gue sebagai ya kita semua lah, maksudnya kita semua sebagai talent, sebagai penikmat. Ya kalau penikmat enggak sih, tapi kalau sebagai talent lah, sebagai orang yang pengen ngerti game, gue rasa gue nggak tahu sih yang lain setuju atau enggak. Tapi kalau untuk gue sangat menikmati pergerakan trio mid RRQ. Gue sangat perhatiin itu, kayak bahkan kalau kamera misalkan ke Skylar di awal nih, kamera ke Skylar atau ya kameranya lagi ke musuhnya gitu, gue nggak ngelihat kameranya, gue hanya ngelihat mapnya. Karena gue suka banget gerakan trionya dia, dan itu nggak templatable, maksud gue nggak yang selalu begitu. Makanya gue rasa kalau untuk season ini dibilang tiketnya langsung kasih aja, mungkin menurut gue 1 iya sih. Kalau untuk 1 tiket RRQ iya.
ini opini ya menurut gue Ya, pribadi ya, ya. ya. Jadi satu tiket RRQ. Untuk satunya lagi mungkin baru jadi tanda tanya. Tapi kalau misalkan pertanyaan KB yang kedua tadi, apa yang bisa bikin jatuh lah ya dari RRQ yang sekarang? Menurut gua sih ya balik lagi karena ini player yang terbilang junior kan. Maksudnya player rookie baru Rins dan Idok. Yang bisa bikin mereka goyang ya balik lagi masalah masalah Universal Esports Indonesia. Streaming bucin titik udah. Streaming dan bucin spesifik dan memang udah pernah sering kita dengar ya kalau ngomongin internal. Tapi ya nggak bakal kita sebut namanya untuk beberapa tim atau beberapa nama. Ya, buat RRQ sih kayaknya gue seneng banget sih ngeliatnya. Ini tim yang sebenarnya jujur ya, gak punya superstar. Superstarnya paling cuma Skylar. Season lalu mereka punya Irat, mereka punya Brusco. Brusco sih mungkin gak terlalu superstar itu ya. Paling Irat lah ya. Sama mungkin ada titisan dari R7, Banana, terus ada Dawn juga, segala macamnya. Tapi season ini tuh kayak mereka tuh fresh gitu, rookie. Rins, Idok. Idok menurut gue juga nunjukin beberapa kayak warna-warna bahwa dia tuh bisa main rom yang flex gitu, nggak harus cuma Franco, nggak harus cuma rom pada umumnya. Dia sempat bawain Aurora rom juga kan, dan kemarin lawan Geek Farm menurut gua pergerakannya bagus banget. Saya sama Triomite setuju kayak yang Lim bilang, dan ini gue juga sempat bilang juga, dan Mirko juga, Arashi, ini tuh Skylar yang season lalu tuh jadi satu-satunya senjata gitu, sekarang dia punya 4 senjata lain gitu. Ini tim bakal jadi ngeri banget. Skylar udah pasti winning condition RRQ, tapi sisanya sekarang juga bisa nyala. Ini basically sekarang RRQ bisa nembak dari segala arah gitu. Dan untuk tiket langsung dikasih, menurut gua deserve sih RRQ untuk langsung dikasih. Dan gue pengen banget ngelihat RRQ bisa nggak bersaing di level global mungkin lawan AP Brand. Gue pengen lihat juga atau lawan tim-tim lain. Dan satu loophole menurut gua nanti mungkin di global stage ini, rookie bakal geter gak nih bakal main di global stage? Apakah mereka bakal geter ketemu Flaptizi, ketemu Veo? Gua rasa enggak ya. Mental Indo mungkin nggak ada yang geter rookie season ini. Di MPL setidaknya nggak ada yang geter. Tapi ya itu mungkin sama Star Syndrome paling ya. Jangan Star Syndrome. Itu simple message tapi meaningnya deep sih sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal rookie kayaknya ya kayak yang Aul juga mungkin setuju sama gue ya. Kayaknya Lutfi juga bersinar di MSC kayak nggak ada masalah harusnya buat rookie. Bener. Ya, yuk bisa lah kayak contender grand final lah season ini. Ngelihat dari 4 minggu pertama ya, kita kan nggak tahu nanti improve dari tim-tim lain atau apapun itu. Tapi untuk sekarang ngeliat dari RRQ yang mereka punya potensi yang besar banget. Ngeliat sinerginya tuh Idok sama Rins yang emang terlepas juga emang udah satu tim udah lama ya, chemistry-nya udah blending banget. Dimana Sujin yang cukup independen ya udah gitu, dibiarin aja mandiri, dikasih space aja juga. Dan akhirnya ya itu beban dari Skylar di pundaknya udah mulai ngilang juga, nggak yang bener-bener di situ titiknya. Walaupun memang tetap kemarin masih menjadi player of the week ya, kayak memang konsisten Skylar just being Skylar aja gitu. Dairen juga menjadi satu pembuktian untuk dia layak gitu bersaing sama kemarin kan ada Banana, ada Dodon juga. Tapi ya yang ngebuat dari RRQ mungkin nanti bisa downfall, salah satunya itu yang aku cukup setuju Star Syndrome sih. Kayak mereka ngerasa puas, mereka ngerasa mungkin ya udah menang, udah easy atau apa. Jangan sampai itu terjadi gitu kan, karena perjalanan masih panjang. Apalagi kalau misalkan emang nantinya mudah-mudahan juga nih ada salah satu perwakilan dari Indonesia kita nanti untuk M6. Nah mungkin salah satunya RRQ ngelihat dari mereka trennya lagi positif banget, yaitu konsistensi sih jadi kunci juga. Gimana caranya mereka tetap stabil, tetap improve gitu loh. Oke, tetap manage. Dan kebetulan kalau ngomongin RRQ kayaknya mereka nggak perlu capek-capek untuk cari 5 roster juga nggak sih? Kayak ya udah roster yang sekarang go, no problem gitu loh. Karena mirip banget nih sama mungkin pertanyaan penutup dari pertanyaan yang bagus banget dari Ragil Dwi Permadi. Gua nggak bilang pertanyaan sih, tapi ini statement. Ada pertanyaan dan statementnya juga. Pertanyaannya kayak gini. Sejauh itukah MPL kita dengan PH? Di sana tuh udah banyak explore hero yang bisa jadi meta dan item aneh tapi berguna. Ya mungkin contohnya Hanabi Bloodwings kemarin kali ya. Sedangkan tim Indo masih cari 5 roster terbaik dan menguatkan chemistry, makro, dan skill. Karena sering tuh kalau di interview kan, apa nih kendala kalian masih belum dapetin poin bla bla bla. Kita kayak masih kurang cocok. Berarti kurang chemistry. Apakah memang sejauh itu perbedaannya dengan region-region lain? Atau sebenarnya ya udah ngejar buat top 3 aja tapi hati janjinya kayak gitu. Gimana menurut kalian? Kalau sama PH gue rasa iya sih.
Gue ngerasa bener sih statement tadi. Karena ya gue ngerasa profesionalisme player ya nggak semua ya, balik lagi nggak semua, karena nggak semua player PH ke Indo juga kan sukses kan. Tapi kalau gue lihat rata-ratanya, apalagi kalau mereka bermain di PH-nya sendiri, jadi kayak di rumahnya mereka lah, mereka tahu apa arti dari kata profesional. Sedangkan di Indonesia, coba mungkin lu tanya player MDL nih, nggak usah yang MPL, mungkin yang MPL tahu, tapi yang MDL lah, yang sekolahnya untuk MBL, tahu nggak pro player apa? Itu belum tentu bisa jawab, Pak. Karena memang mereka tuh nggak tahu artinya pro player. Dia cuma tahu oke, pro player gue main game dan gue turnamen, gue menang, gue dapat duit dan gue tenar, selesai. Tapi kalau di PH gue ngerasanya playernya itu tahu arti kata profesional. Ya bukan berarti nggak ada debat ya. Maksud gue tim profesional apapun dari cabang apapun pasti adalah debat, pasti Ya. adalah kecot. Tapi kalau untuk chemistry, kalau untuk misalkan kayak dia tahu lah di situ dia harus dengerin coach, di situ dia harus dengerin manager. Gua rasa PH masih lebih di atas kita. Makanya kita kalau dibilang problemnya apa ya, masih cari chemistry, masih cari makro mikro ya, karena jujurnya di sana tuh udah nggak pakai ngeberesin masalah ini apa attitude gitu-gitu loh. Jadi mereka tuh langsung fokusnya ke makro mikro. Jadi lebih cepat lah prosesnya daripada kita yang masih ngurusin attitude, masih ngurusin ya gitu-gitulah sebelum masuk ke makro mikro. Makanya agak sedikit ketinggalan. Itu pendapat gua. Iya, kayaknya gue juga setuju. Kayaknya MPL Indo lagi di belakang MPL PH. Gue lumayan takut akan momen-momen yang akan mendatang ini ya, karena dulu kan orang-orang bilang kayak MPL Indo itu kiblatnya MPL di seluruh dunia, mau dari NA sampai ke Philippines. Tapi sekarang menurut gue kita udah mulai dikejar. Gue rasa tim-tim Indo terlalu nyaman main di comfort zone gitu. Kayak mereka eh, takut untuk bereksperimen. Menurut gue eksperimen yang mereka lakukan tuh sebatas roster doang, tapi nggak ada yang ubah playstyle. Kayak kemarin baru Alter Ego yang bawa Hanabi Lolita, baru mereka yang bawa Infovius juga, akhirnya diikutin sama tim lain gitu. Jadi kayak apa ya, terlalu lama berada di comfort zone itu yang membuat kita nggak berani explore, which is menurut gue satu hal yang justified, karena tim-tim ini mereka main bukan di laboratorium, mereka nggak mau bereksperimen, mereka mau menang, mereka mau ke playoff gitu, it's fine gitu. Tapi untuk tim-tim yang yang berada di Filipina dan tim-tim yang ada di MPLPH, menurut gue etos kerja mereka tuh tinggi dan mereka emang mau explore di luar game, di luar jadwal scrim, jadwal latihan mereka selalu bisa untuk innovate sesuatu yang baru. Itu semua kita selalu dengar dari PH. Ya. Dan ya mungkin statement Mirko ada benarnya. Onyx yang sebenarnya udah menjadi pentolan dan tumpuan MPL Indo aja itu berdarah-darah di MSC. Ini kalau misalnya emang Onyx menang lagi atau juara lagi, meskipun ya banyak fans Onyx yang ada dan emang mereka kayak Onyx itu kayak The Sky Kings, mereka masih menjadi dewanya. Menurut gua kalau mereka menang sekali lagi, kayaknya MPL Indo siap-siap aja buat reset lagi dari awal sih. Mulai dari nol lagi sih kayaknya. Oke. Ya sih kayak yang membedakan sebenarnya yang lumayan kerasa disiplinnya nggak sih? Kedisiplinan player-player Indo sama player-player luar ya. Dari hal apapun itu, kedisiplinan kayak bangun, tidur, habit. Mungkin beberapa tim udah ada yang nerapin juga gitu ya untuk gimana caranya mengontrol gitu. Misalkan pagi-pagi ada aktivitas segala macam. Tapi kedisiplinan itu loh yang ngebuat mungkin dari player-player Philippines ini lebih maju lah bisa dibilang. Tapi kalau misalkan ada statement yang alasan lah chemistry, karena kan season ini bisa dibilang seasonnya regenerasi nggak sih? Seasonnya juga para rookie yang masuk. Jadi ya itu memang mungkin jadi alasan terbesar juga gitu untuk chemistry-nya lagi, untuk ngebangun lagi juga gimana tim itu bisa blending. Cuman kan kalau ngeliat dari regenerasinya Filipina kan nggak terlalu banyak ya. Bahkan Iya. justru mereka yang bisa kita katakan lah untuk AP brand, playernya nggak berubah sama sekali, bahkan punya subs juga bener-bener nggak dimainin sama sekali kan, ada Pando juga. Kalau bisa dibilang kayak ya itu nggak ada perubahan dari coba-coba roster yang dimana mereka komit gitu loh. Komitnya mereka sih itu yang patut digaris bawahi juga. Mereka komit, mereka pengen jadi pro player, mereka dibayar, mereka perlu ingat mereka itu digaji untuk bermain secara profesional, untuk fokus, untuk bisa membela nama timnya juga atau bahkan membela negaranya. Jadi kayak gitu sih, fokusnya juga yang jadi power untuk player-player Philippines sih kalau menurut aku. Kayak mungkin terlalu nyantai sih untuk player-player Indo. Jangan terlalu nyantai. Itu notes yang cukup dalam juga sama kayak yang tadi Lim dan juga Riles mungkin mention.
Buat gue pribadi ya itu tadi sih, mengenal kata profesional sih, dan nurut sama coach itu penting sih jujur ya. Karena mau gimana pun ya, mau kalian sejago apapun, mau kalian ya mungkin seterkenal apapun, kalau kalian nggak bisa ngedengerin coach kalian harus tahu gitu loh, kalau sebenarnya secara hierarki, secara urutan, yang namanya coach itu di atas kalian. Jadi jangan sampai kalian merasa bahwa kalian tuh ya lebih dari coach atau segala macamnya. Biarkan Bape lah itu bukan job desk kalian. Kalian jadi professional player, main sebagus mungkin, dan gue yakin semoga bisa dapetin hasil yang cukup bersinar ya di next International M6. Kalau begitu thank you buat Realize, Lim Kocul, dan juga ada Aul. Nanti jangan lupa untuk cek sosial media mereka juga di bawah. Pokoknya bakal gue cantumin juga. Dan see you on the next Mipo. Thank you, jangan lupa bahagia. Dadah. Dadah.